Assalamualaikum. আমরা জানি বড় ম্যাচ আছে ইন্ডিয়ার সঙ্গে বহুত বাড়ির প্রেশার আছে, বাট আমরা টিমের মাঝে আমরা calm আছি, এক্সাইটেড আছি, আমরা প্ল্যান আছে, সো ইনশাল্লাহ আমরা উইন করবো। জিনা আমি আসলে হ্যার গেম বেশি দেখছি না, বাট আমি শুনছি হ্যার অবভিয়াসলি বিগ এক্সপিরিয়েন্স আর কোয়ালিটি আছে, বহুত সময় লাগে ইন্ডিয়া খেলছে। আমার বহুত আরো প্লেয়ার আছে, জামাল আছে। Sinyal bahaya dari London ketika Pangeran Championship tebar ancam ke lapangan Nusantara. Langit sepak bola Asia Tenggara mendadak bergemuruh menjelang bergulirnya ajang prestisius FIFA ASEAN Cup 2026 yang mempertemukan kekuatan-kekuatan terbaik kawasan regional di bawah naungan kalender resmi FIFA. Sebuah gelombang kejut datang dari daratan Asia Selatan. Timnas Bangladesh yang secara mengejutkan masuk menggantikan India di grup A mendadak menjadi pusat perhatian publik, bukan karena status underdog mereka di peringkat 181 dunia, melainkan akibat ulah sang jenderal lapangan tengah berdarah Inggris Bangladesh, Hamza Choudhury. Pemain andalan Leicester City yang malang melintang di kasta tinggi sepak bola Inggris itu mendadak melempar komentar bernada meremehkan terhadap masifnya proyek naturalisasi pemain diaspora yang tengah diagung-agungkan oleh Timnas Indonesia. Di tengah persiapan intensif menuju turnamen yang akan dihelat di Indonesia ini, narasi-narasi provokatif mulai bertebaran, menyulut bara rivalitas psikologis antara skuad Garuda dan The Bengal Tigers. Aroma sombong di balik skuad The Bengal Tigers. Sebagai tim yang di atas kertas tertinggal jauh secara peringkat FIFA dari Indonesia, Malaysia maupun Singapura di grup A, Bangladesh sejatinya diprediksi bakal datang dengan kepala menunduk. Namun kehadiran sosok sekaliber Hamza Choudhury yang dibantu oleh pemain abroad lain seperti Fahmidul Islam dari Italia dan Shamit Sam dari Amerika Serikat membalikkan logika tersebut 180 derajat. Dalam beberapa sesi wawancara menjelang keberangkatan tim ke Jakarta, gelandang berusia 28 tahun jebolan Akademi The Foxes ini secara tersirat menyindir efektivitas proyek instan yang dilakukan oleh tim-tim Asia Tenggara dalam mendatangkan pemain keturunan Eropa. Dengan pongah, Choudhury mengisyaratkan bahwa atribut fisik, jam terbang di kompetisi ketat Liga Inggris, serta mentalitas Britania jauh lebih bernilai di atas lapangan daripada sekedar mengandalkan status pemain diaspora karbitan yang belum tentu teruji di Liga Top Eropa secara reguler. Mentalitas dan tempaan kompetisi tingkat tinggi tidak bisa dibeli hanya dengan paspor instan atau retorika kedatangan pemain keturunan Eropa. Di atas rumput hijau, kualitas individu yang terbiasa memotong aliran bola di Premier League atau Championship yang berbicara, bukan sekadar seberapa banyak pemain Eropa yang Anda kumpulkan di bangku cadangan. Bisik narasi tajam yang dihubungkan dari gestur sang gelandang bertahan berambut keribu tersebut. Pernyataan ini sontak memantik kemarahan supporter Garuda di dunia maya. Pasalnya, Timnas Indonesia sendiri baru saja dihantui catatan kurang mengenakan usai tersingkir di ajang Piala AFF sebelumnya, sehingga sentimen terhadap kritik performa lini tengah menjadi isu yang amat sensitif. Proyek diaspora Indonesia di titik nadir pengujian. Sindiran telak dari pemain yang pernah mencicipi gelar FA Cup bersama Leicester City ini tentu menampar wajah pencinta sepak bola nasional. Selama beberapa tahun terakhir, PSSI memang jor-joran memperkuat skuad merah putih dengan memanggil deretan pemain diaspora Grade A yang berkarir di Eredivisie, Serie A hingga Championship Inggris. Sebut saja nama-nama besar seperti Jay Itzes, Maarten Paes hingga Ollie Romeni. Namun, di mata pemain sekelas Choudhury, kolektivitas tim nasional tidak bisa dibangun secara instan hanya dengan bermodalkan paspor keturunan, jika chemistry di lini vital kerap kedodoran menghadapi pressing ketat. Terlebih, Bangladesh di bawah asuhan pelatih berpengalaman internasional tidak datang dengan skuad ecek-ecek. Kehadiran Choudhury sebagai jangkar penyeimbang lini tengah akan menjadi ujian terberat bagi lini serang Indonesia yang kerap menuai kritik tajam akibat mandul di sepertiga akhir lapangan, sebuah penyakit kronis yang kembali terulang kala Garuda limbung di kancah regional. Menanti bentrokan panas di grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dengan status Indonesia sebagai tuan rumah grup A yang dihuni oleh musuh bebuyutan Malaysia, tetangga alot Singapura, serta sang kuda hitam penuh ancaman Bangladesh, panggung Piala ASEAN Cup 2026 dipastikan bakal menyajikan drama tingkat tinggi. Ucapkan selamat tinggal pada turnamen persahabatan yang adem ayem. Provokasi terbuka yang dilayangkan kubu Hamza Choudhury telah mengubah bentrokan kontra Bangladesh bukan lagi sekedar perebutan 3 poin biasa, melainkan duel gengsi antara validitas proyek diaspora Garuda melawan kesombongan si pangeran Liga Inggris.
Menanggapi komentar miring yang menyoroti proyek diaspora instan Timnas Indonesia, jajaran pelatih dan internal PSSI memilih merespon secara dingin di atas lapangan. PSSI menegaskan bahwa kehadiran pemain-pemain keturunan kelas Eropa, seperti yang berlaga di Eredivisie hingga Championship Inggris, bukan sekedar jalan pintas, melainkan bagian dari transformasi total ekosistem sepak bola nasional demi mengimbangi standar permainan modern. Fokus lini tengah, gelandang-gelandang merah putih dipersiapkan secara khusus untuk meredam agresivitas fisik ala Liga Inggris yang dibawa oleh Chowdhury. Memori buruk 2022, publik tentu masih ingat bentrokan terakhir Indonesia kontra Bangladesh pada Juni 2021 di Stadion Sijalak Harupat yang berakhir imbang 0-0. Fakta ini menjadi pengingat bahwa The Bengal Tigers bukan lawan yang mudah diredam hanya dengan mengandalkan keunggulan di atas kertas. Jadwal neraka dan untung rugi status pengganti. Di sisi lain, keikutsertaan Bangladesh ke Indonesia dikabarkan membawa keuntungan finansial tersendiri bagi federasi mereka, di mana biaya akomodasi dan tiket penerbangan ditanggung pihak penyelenggara, ditambah adanya subsidi uang partisipasi. Keuntungan logistik ini membuat skuad asuhan pelatih berpengalaman datang dengan motivasi berlipat ganda untuk mencuri poin penuh di Jakarta dan Bandung. Perubahan komposisi peserta FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mundurnya tim India yang memilih memprioritaskan agenda uji coba kontra Brasil langsung mendatangkan dinamika baru. Masuknya Bangladesh ke dalam grup A Divisi 1 menempatkan mereka sejajar dengan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kehadiran The Bengal Tigers di bawah komando pelatih berpengalaman internasional dipastikan bakal mengubah peta kekuatan, terlepas dari status mereka yang saat ini masih tertahan di peringkat 181 dunia. Mengukur dampak psikologis komentar Chowdhury, sikap vokal dan saiwar yang dilayankan oleh Hamzah Chowdhury bukan sekedar bumbu penyedap tensi pertandingan. Sebagai pemain yang merasakan tempaan kompetisi level tinggi di Liga Inggris bersama Leicester City, Chowdhury paham betul cara memanfaatkan sorotan media untuk mengalihkan tekanan psikologis ke kubu tuan rumah. Mentalitas Inggris di lini tengah, keunggulan fisik, disiplin taktik zona, serta kemampuan intersepsi ala Premier League menjadi senjata utama yang diandalkan Chowdhury untuk merusak alur penguasaan bola lini tengah Timnas Indonesia. Ujian konsistensi diaspora Garuda, proyek naturalisasi besar-besaran yang digalakan PSSI kini berada di bawah mikroskop publik regional. Kegagalan meredam agresivitas pemain kunci Bangladesh beresiko memicu gelombang kritik tajam dari supporter mandiri di tanah air. Skenario laga pembuka dan ambisi besar Bangladesh. Bagi Bangladesh, keikutsertaan mereka di ajang prestisius ini juga didorong oleh aspek finansial dan subsidi partisipasi yang menggiurkan, ketimbang sekedar menggelar turnamen mini di Dhaka. Faktor logistik dan sokongan dana dari pihak penyelenggara membuat skuad asuhan pelatih kepala datang dengan determinasi tinggi untuk membuktikan kapasitas di hadapan puluhan ribu supporter Garuda. Secara historis, rekor pertemuan Indonesia dan Bangladesh kerap berjalan ketat, termasuk hasil imbang tanpa gol pada pertemuan terakhir mereka. Dengan tambahan amunisi pemain abroad berkualitas Eropa seperti Fahmedul Islam dan Shamit Shom, bentrokan di grup A diprediksi bakal menjadi salah satu duel paling emosional dan bernilai tinggi sepanjang sejarah turnamen regional ini. Kian mendekati bulan September 2026, temperatur emosional publik sepak bola tanah air mencapai titik didih tertinggi. Gelombang saiwar yang ditebar oleh kubu lawan, khususnya sindiran pedas Chowdhury terhadap efektivitas pemain diaspora Indonesia, justru menjadi bahan bakar tambahan bagi para supporter untuk memenuhi tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno. Turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 bukan lagi sekedar ajang unjuk gigi regional, melainkan medan pembuktian martabat sepak bola Asia Tenggara di hadapan dunia internasional. Dinamika grup A dan beban sang tuan rumah. Berada satu grup dengan rival abadi Malaysia, tim ulet Singapura, serta kuda hitam penuh kejutan Bangladesh menuntut konsentrasi tingkat tinggi dari jajaran pelatih dan seluruh penggawa Timnas Indonesia. Tekanan supporter tuan rumah, bermain di hadapan puluhan ribu supporter fanatik memberikan keuntungan moral, sekaligus beban psikologis yang masif bagi para pemain, terutama dalam mengontrol emosi di tengah provokasi di atas lapangan. Ujian kolektivitas tim. Komentar miring mengenai label pemain karbitan harus dijawab telak oleh lini tengah Garuda melalui aliran bola yang rapi, transisi cepat, serta kedisiplinan bertahan untuk meredam dominasi fisik pemain jebolan Liga Top Eropa. Momentum kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Transformasi besar yang digulirkan melalui kalender resmi FIFA ASEAN Cup 2026 memberikan standar baru bagi kompetisi antar negara di kawasan ini. Setiap tim dituntut untuk tampil habis-habisan tanpa mengandalkan nama besar semata. Apakah lini tengah Garuda sukses membungkam keraguan dan mengamankan 3 poin krusial di kandang sendiri? Mari nantikan babak pembuka sejarah baru sepak bola Asia Tenggara ini. Sinyal bahaya dari London ketika Pangeran Championship tebar ancam ke lapangan Nusantara. Langit sepak bola Asia Tenggara mendadak bergemuruh menjelang bergulirnya ajang prestisius FIFA ASEAN Cup 2026 yang mempertemukan kekuatan-kekuatan terbaik kawasan regional di bawah naungan kalender resmi FIFA. Sebuah gelombang kejut datang dari daratan Asia Selatan. Timnas Bangladesh yang secara mengejutkan masuk menggantikan India di grup A mendadak menjadi pusat perhatian publik, bukan karena status underdog mereka di peringkat 181 dunia, melainkan akibat ulah sang jenderal lapangan tengah berdarah Inggris Bangladesh, Hamzah Chowdhury. Pemain andalan Leicester City yang malang melintang di kasta tinggi sepak bola Inggris itu mendadak melempar komentar bernada meremehkan terhadap masifnya proyek naturalisasi pemain diaspora yang tengah diagung-agungkan oleh Timnas Indonesia. Di tengah persiapan intensif menuju turnamen yang akan dihelat di Indonesia ini, narasi-narasi provokatif mulai bertebaran, menyulut bara rivalitas psikologis antara skuad Garuda dan The Bengal Tigers. Aroma sombong di balik skuad The Bengal Tigers.
Sebagai tim yang di atas kertas tertinggal jauh secara peringkat FIFA dari Indonesia, Malaysia maupun Singapura di grup A, Bangladesh sejatinya diprediksi bakal datang dengan kepala menunduk. Namun kehadiran sosok sekaliber Hamzah Choudhury yang dibantu oleh pemain abroad lain seperti Fahmedul Islam dari Italia dan Shamit Sam dari Amerika Serikat membalikan logika tersebut 180 derajat. Dalam beberapa sesi wawancara menjelang keberangkatan tim ke Jakarta, gelandang berusia 28 tahun jebolan Akademi The Foxes ini secara tersirat menyindir efektivitas proyek instan yang dilakukan oleh tim-tim Asia Tenggara dalam mendatangkan pemain keturunan Eropa. Dengan pongah, Choudhury mengisyaratkan bahwa atribut fisik, jam terbang di kompetisi ketat Liga Inggris, serta mentalitas Britania jauh lebih bernilai di atas lapangan daripada sekedar mengandalkan status pemain diaspora karbitan yang belum tentu teruji di Liga Top Eropa secara reguler. Mentalitas dan tempaan kompetisi tingkat tinggi